Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Muhammad Aulia Zikri dengan NIM 2216050188 dari Prodi Perbankan Syariah kelas E. Akan menjelaskan tentang pengertian dasar tentang akidah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Riyadi MAG dalam mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Baiklah teman-teman, untuk menghemat waktunya kita masuk ke dalam pembahasannya langsung. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman, kufur, syirik, dan nifaq. Yang pertama yaitu iman. Dari segi bahasa, iman berarti percaya. Berasal dari bahasa Arab, artinya iman menurut bahasa tasdik atau membenarkan dengan hati. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah i'tiqad atau keyakinan di dalam hati dan ikrar dengan lisan. Konsep iman diambil dari 3 pendapat antara lain. 1. Iman adalah tasdik di dalam hati akan wujud Allah dan keberadaan para utusannya serta apa yang telah Allah ciptakan. Yang kedua yaitu iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lisan. Dengan kata lain, seseorang dapat disebut beriman jika mempercayai dalam hatinya akan keberadaan Allah dan mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, iman adalah tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Konsep ini mengaitkan perbuatan manusia dengan iman. Oleh karena itu, keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatannya. Yang kedua itu pengertian kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syarak, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Yang ketiga itu pengertian nifaq. Nifaq menurut bahasa berpura-pura pada agama. Menurut istilah adalah orang yang menyembunyikan kekafiran di hatinya dan menampakkan iman dengan lidahnya. Tanda-tanda pelaku nifaq. Yang pertama itu apabila ia berkata berdusta atau tidak benar. Berdusta adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan syarat seperti menggelengkan kepala atau tidak mengaku. Yang kedua itu apabila berjanji ia mengingkari atau tidak pernah dipenuhi janjinya. Merupakan perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Mengingkari janji yang telah diucapkan berarti tidak menepati kesanggupan yang telah dibuat. Yang ketiga, apabila dipercaya ia berkhianat, yaitu mengingkari suatu amanah yang telah dibebankan kepadanya secara umum. Khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan, baik datang dari Allah maupun orang lain. Yang keempat yaitu syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersatukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya kecuali dosa besar seperti syirik. Selanjutnya itu syirik dilihat dari sifat dan tingkatan sanksinya. Yang pertama yaitu syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Pelakunya tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya bila ia mati dan belum bertaubat. Yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Syirik asghar termasuk perbuatan dosa besar. Akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertaubat. Seorang pelaku syirik asghar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. Yang kedua yaitu macam-macam iman, kufur, syirik, dan nifaq. Yaitu 1. Macam-macam iman. Iman ada 6, yaitu iman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan 6 iman kepada qada dan qadar. Yang kedua yaitu macam-macam kufur. Kufur dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kufur besar, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur besar ada 5 macam. Yang pertama yaitu kufur karena mendustakan, kufur karena enggan dan sombong padahal membenarkan. Yang ketiga kufur karena ragu. Yang keempat kufur karena berpaling.
Yang kelima, kufur karena nifak. Yang kedua yaitu kufur kecil. Kufur kecil itu kufur yang tidak dijadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Kufur kecil dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kufur nikmat dan kufur amal. Yang ketiga itu macam-macam nifak. Nifak amali atau perbuatan. Nifak amali termasuk salah satu nifak pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak semacam ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad. Yang kedua, nifak i'tiqadi atau keyakinan. Termasuk nifak pada taraf dasar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak semacam ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di dalam gerak neraka. Yang keempat, macam-macam syirik. Menurut klasifikasi umum, syirik dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, syirik al-ilmi, yaitu syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Mereka menganggungkan ilmu sebagai maha segalanya. Mereka tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan Allah. Yang kedua, syirku at-tasarruf, yaitu syirik jenis ini pada prinsipnya didasari atau tidak oleh pelakunya, menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas penghidupan manusia berada di tangannya. Mereka percaya adanya selain Allah, tetapi Allah itu mempunyai kekuasaan. Yang ketiga yaitu syirku al-ibadah, yaitu syirik mempertuhankan pikiran, ide-ide atau fantasi mereka, hanya percaya pada fakta-fakta konkret yang berasal dari pengalaman lahiriah. Yang keempat yaitu syirik al-adda, yaitu kepercayaan terhadap tahayul seperti dukun dan benda-benda gaib lainnya. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu dampak negatif perbuatan kufur, nifak, dan syirik. Yang pertama itu dampak negatif perbuatan kufur. Dampak-dampaknya dapat dilihat, yaitu yang pertama, mendapat kemungkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi orang yang sombong. Yang ketiga, hidupnya tidak merasa tenang. Dan yang keempat, senantiasa menyalahkan orang lain. Yang kedua, dampak negatif dari perbuatan nifak. Dampak negatif dari perbuatan nifak ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi diri sendiri. Di antaranya, tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lunturnya kepercayaan orang lain pada dirinya, tidak disenangi oleh orang lain, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki, selalu ada perasaan ragu-ragu, dan mendapatkan siksa yang amat pedih di akhir kelak. Yang kedua yaitu bagi orang lain. Yang pertama, menyebabkan kekecewaan hati sehingga merusak persaudaraan, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatannya tidak menentu, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu dampak negatif perbuatan syirik. Dampak negatif perbuatan syirik dapat kita lihat, yaitu yang pertama, sulit menerima kebenaran. Yang kedua, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi kaum yang beriman, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Yang terakhir yaitu amalan dan harta yang dinafkahkan akan sia-sia. Baiklah teman-teman, sekianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang salah dan kekurangan terhadap materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.